juga keuangannya itu dicurahkan untuk amanat agung Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang yang dihasilkan. Mohon maaf, salah satunya mereka adalah hamba Tuhan yang terkenal. Gembala dari Rock itu salah satu hasil, yaitu Bapak Timotius Arifin. Itu juga salah satu hasil dari pelayanan yang ada. Dan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan di sana. Hidupnya menjadi berarti, saudara. Sehingga ketika kembali, saya kemarin mendapat ceritanya dalam sukacita. Dengan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Seperti suratnya Paulus kepada anak kesayangannya, yaitu Timotius. Bahwa dia telah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Karena ada banyak yang dihasilkan oleh Paulus melalui Timotius, melalui Aquila Priscilla, dan juga melalui yang lainnya. Ada banyak kota di Asia, termasuk Tesalonika, termasuk Roma, Galatia, Efesus. Itu semua hasil yang dikerjakan oleh Paulus. Demikian juga dengan hambanya yang kemarin telah dipanggil Tuhan, ada banyak juga yang dihasilkan di sana. Saudara, hidupnya sepenuhnya untuk bisa menjadi berkat. Dan saya berharap Bapak Ibu, kita mumpung masih ada kesempatan, mari bersama-sama kita berikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan juga harta benda kita untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengerjakan itu. Nah saudara, supaya kita bisa menangkap dan mengerti tentang Great Commission of Christ, untuk kita bisa menangkap dan mengerti bahkan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, itu ada proses yang harus dialami. Maka ini saya boleh katakan menjadi pilar bagaimana amanat agung itu bisa terus berjalan, tidak ada hentinya. Terus berjalan dan terus berjalan, terus berjalan, tidak ada hentinya. Kalau bahasa yang lain itu, kalau saya boleh pakai adalah tidak ada matinya. Kalau mati satu, tumbuhnya 1000. Mati satu, tumbuhnya 1000. Artinya amanat agung harus terus bergerak dan terus berjalan dan terus berjalan, terus berjalan kepada siapapun, generasi ke generasi. Dan saya bersyukur kemarin sudah mulai, anak muda sudah mulai memberanikan diri dari tempat ini untuk sudah mulai ambil bagian melayani. Saya bersyukur dan saya berharap ke depan nanti ini akan terus terjadi. Pelipat gandaan jiwa-jiwa dengan luar biasa. Amin. Nah saudara, ada proses. Supaya amanat agung ini benar kokoh dan teguh, itu ada satu proses. Prosesnya gimana? Mari kita membaca ayat ini untuk kita bisa pahami. Proses untuk bisa tegak berdiri itu diawali dengan satu pilar yang pertama. Saya sebenarnya akan bicara 4 pilar, tapi tidak mungkin akan saya selesaikan hari ini. Pelan-pelan saja supaya kita bisa menangkap. Pilar yang pertama adalah latihan. Saudara, kita masuk dalam bagian ini. Dan bagian ini tidak mudah. Hanya orang yang bisa menangkap visi, hanya orang bisa menangkap misi, hanya orang bisa menangkap pengertian ini dengan betul. Dia akan bertahan sampai akhir. Dan akan menjalankan amanat agung ini dengan benar. Dia tidak akan goyah. Pada pilar satu ini. Yang namanya latihan. Saudara, latihan. Nanti kita lihat latihan ini kayak apa. Latihan ini kayak apa saudara? Kita akan lihat di sana. Karena ada banyak mereka tidak sanggup untuk berada dalam latihan. Saya berharap jemaat Great Commission of Christ
adalah orang-orang yang memang betul-betul dipersiapkan untuk menangkap dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Benar-benar menangkap akan hal ini sehingga latihan itu akan dilalui dengan baik. Mari kita baca ayatnya. Ya. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Bagaimana Paulus menulis suratnya kepada jemaat, kepada anaknya yang disayangi, yaitu kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7, bagian B, sampai dengan ayat 10. Mari kita lihat pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Sabar nggih? Sabar nggih? Pelan-pelan saja. Ya. Bagian B, mulai dari kata latihlah. Siap, 3, 2, 1. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Coba mic-nya bisa dibantu. Bapak Ibu sendiri yang baca pelan-pelan. Bapak Ibu sendiri yang baca, tolong ya dibantu. Dibantu. Jemaat bisa membacakan ini. Mulai dari ayat 7 bagian B. Ya, sudah? Monggo. Ayo semua kita baca. 3, 2, 1. Latihlah Latihan dirimu. Latihan badani terbatas. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Bapak Ibu ada kalimat di sini. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Mulai dari perkataan ini. Coba Bapak Ibu. Perkataan ini apa? Salah. Perkataan ini benar. Perkataan ini benar. Dan patut diterima sepenuhnya. Bukan patut diterima separuh. Catat baik-baik. Kayaknya cuman bunyi kata cuman sederhana saja. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau kita baca seperti baca koran, lewat. Tidak akan kita bisa menangkapnya. Tapi ketika kita membacanya dengan sepenuh hati, saya membaca ini terketuk betul di ayat ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan yang mana? Perkataan apa? Kalimat yang mana? Kalimat apa? Latihlah dirimu beribadah. Karena beribadah itu berguna. Banyak gunanya. Baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Latihan badani terbatas. Latihan badani terbatas, saudara. Tapi untuk bicara ibadah, itu berguna luar biasa. Serius. Berguna luar biasa. Karena ini berguna Bapak Ibu. Perhatikan. Menjadi pilar bagi kita. Bagi amanat agung ini supaya hidup dalam kehidupan kita. Dan kita hidupi amanat agung ini. Kalau kita bisa menangkap satu bagian ini. Yaitu melatih diri dalam beribadah. Pak, ibadah kok perlu dilatih Pak? Ya kan? Kalau ibadah nggak dilatih Bapak Ibu, saya percaya tidak akan menjadi kebiasaan. Serius, tidak akan menjadi kebiasaan.
Nanti capek sedikit, wis gak apa-apa, minggu ngarep lah ono dino minggu mana ya. Ya kan? Itu. Nanti, berbagai macam alasan itu akan muncul. Apalagi dengan pengajaran yang sekarang muncul. Enggak apa-apa, enggak pergi ke gereja, ke ibadah, enggak apa-apa. Yang penting berbuat baik, beres. Itu saudara. Kemarin saya ngomong sama pemuda. Berbuat baik memang bagus. Saya bilang, karena bicara ibadah, itu dalam bahasa Ibraninya itu abodah. Abodah itu adalah pekerjaan, perbuatan. Pekerjaan dan perbuatan baik itulah dinamakan abodah, itulah ibadah. Dalam bahasa Yunaninya, latria. Latria ini lebih meningkat. Peningkatannya di mana? Bukan hanya bekerja, bukan hanya melakukan, tetapi lebih juga diarahkan ada penyembahan kepada Sang Pencipta. Jadi ada perbuatan baik yang dikerjakan, tapi juga ada penyembahan yang disampaikan. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kita punya namanya Allah, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Dan perlu itu. Dan yang lalu saya sudah sampaikan, kembali jangan tinggalkan Yerusalem. Pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Murid yang sudah kembali ke ladang, ke laut untuk kembali nelayan di sana. Lalu kembali ke Emmaus. Yesus katakan supaya mereka kembali ke Yerusalem. Tinggal di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Kita bisa menangkap di sana bahwa mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mulai berkumpul, lalu mereka berdoa. Dan Roh Kudus memenuhkan mereka. Dan amanat agung itu menjadi nyata dalam diri mereka. Hidup begitu Roh Kudus turun. GPL, gak pakai lama, yang namanya Petrus langsung berdiri di tengah ribuan orang. Dan hari itu satu kota 3.000 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis. Percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi bertobat. Amanat agung mulai muncul dalam diri Petrus. Tapi lihat prosesnya kepada Petrus. Mulus, lancar. Enggak. Petrus itu, nek wonge bener-bener tersinggungan. Motung temenan yo. Kok jemaat sekarang itu saudara. Hanya kena omongan didik motung. Tapi GCC enggak ada ya. Enggak ada ya. Saya berharap enggak ada yang, saya berharap betul-betul tidak ada. Jangan bilang enggak ada yang ngaku Pak, enggak ada, jangan. Ya kan? Ya kan? Saya tidak begitu. Saya benar-benar, Petrus itu, kalau model zaman jemaat sekarang, wah temenan. Wes motung, wes kalau jenenge Petrus mana mungkin. Kapan Pak terjadi begitu? Lah Petrus loh. Wes ngomong api-api. Ketika Yesus memberitahu bahwa waktunya sudah dekat, mereka akan datang dan menangkap. Apa bilangnya Petrus? Wah, apa gak pahlawan? Nah? Petrus kan bilang pahlawan, betul kan? Guru. Kalau ada yang mau menangkap guru, nek wong Jawa, karena Petrus duduk wong Jawa, tak jawabno ae sih. Ya toh? Tak jawabno sih. Lek sampai ono sing nangkap guru, langkai dulu mayatku. Loh, kurang apa? Ya kan? Petrus berkata kalau sampai ada tentara yang mau menangkap dan akan menghancurkan atau menyakiti guru, aku yang ada berada di depan dan akan menghalau mereka. Apa kata Tuhan Yesus? Nek wong Surabaya, terus Petrus. Ya kan? Terus Petrus. Omonganmu gak cocok sama kelakuanmu. Kira-kira begitu, saya terjemahkan sendiri, tak tambahi dewe. Ya kan? Tapi kira-kira bahasanya adalah begini. Kalau kamu bicara seperti itu, lihat. Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku loh. Bayangkan, wis niatnya baik, saya kena omongan koyok ngono.
Kira-kira jemaat kena ngomong ngono nanti kira-kira. Ya kan? Saya berharap GCC tahan banting. Amin. GCC tahan banting. Kuat. Masa dia mau ngono, mau nyelekit, mau ngelarakno hati. Saya percaya tidak ada yang kabur. Amin. Akan menjadi jemaat yang begitu kuat dan luar biasa. Ya kan? Itu kondisi yang ada. Itu keadaannya. Sudah begitu, menurut kamu siapa aku ini terus gitu kan. Lu ngomongnya api mana gitu kan. Apa katanya? Kata Tuhan Yesus. Kalau enggak Roh Kudus yang ngomong, kamu enggak mungkin ngomong gitu. Ngomong api salah, bertindak api Yosef tetap salah. Apa yang terjadi? Kalau jemaat tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kabur. Serius. Gitu. Ya kan? Itu yang terjadi. Saudara. Tapi kalau ngerti firman Tuhan, apalagi di GCC, jujur di GCC. Kalau seandainya saya berkata keras, saya tidak bermaksud untuk membenci saudara. Saya dan istri tidak bermaksud anak-anak semua, satu keluarga kami. Ketika ada perkataan yang keras kepada Bapak Ibu, itu tidak bermaksud untuk membenci saudara. Tapi justru itu membentuk. Justru itu membentuk. Dan harapan kami ke depan adalah saudara yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga tahan banting. Saya mengalami berbagai macam goncangan. Terus terang saja. Umpama. Jalan itu. Depan sudah ditutup, belakang ditutup. Kiri ditutup, kanan ditutup. Sudah nggak bisa, mau maju ke depan ditutup. Tidak boleh melakukan ini. Mau ke kiri, nggak boleh juga ditutup. Mau ke sana, ke belakang sana, ditutup. Ke sana ditutup. Semua jalur ini tertutup buat saya. Itu di tahun 2001. Tertutup semua. Sampai di sekolah, saya pun dapat intimidasi. Serius. Kemana saya dapat intimidasi? Tapi karena amanat agung bagi saya adalah saya hidupi. Dan saya sudah masuk dalam trainingnya Tuhan. Maka masih ada jalan keluar. Depan buntu, belakang buntu. Kanan buntu, kiri buntu. Masih ada ke atas. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang itu adalah rencanamu, saya akan kerjakan. Saya akan kerjakan. Dan betul saya kerjakan. Supaya saudara nggak tegang, saya ingat lagu yang lagi populer sekarang. Tak bosan-bosan aku. Nah itu. Ya tak? Tak puas-puas aku merindumu. Loh lali Pak Fentri. Ya kan? Saudara supaya nggak tegang. Karena ini memang agak berat ini saudara. Ya kan? Agak berat. Artinya begini bahwa untuk menjalankan amanat agung, saya nggak ada bosan-bosannya. Serius, saya nggak akan ada jenuh-jenuhnya. Sampai hari ini semangat itu menggelora. Roh menyala-nyala dalam hidup saya. Kemanapun, dimanapun, saya jalankan itu. Nggak peduli. Saya akan jalan. Dan saya terobos. Waktu itu salah satu murid saya di SMP, saya ngajar di satu SMP. Ini anak SMP sudah banyak yang belajar tuh, sudah ada di situ. Lalu semuanya podo lari. Dan mereka tidak lagi berjumpa dengan saya. Tapi masih ada satu murid, dia bertemu dengan saya. Mungkin kalau terus bersama dengan saya, mungkin tak tambah jenenge Petrus mungkin. Kemungkinan saya kasih nama Petrus. Kenapa? Karena di tengah kegoncangan begitu dia yang menghadap ke saya duluan. Dan dia berkata, Pak Guru, aku tahu yang Pak Guru ajar. Dan aku akan berada dalam barisannya Pak Guru.
Silahkan yang lain teman-teman saya tidak bersama dengan Pak Guru, no problem. Saya akan bersama dengan Pak Guru. Begitu lulus SMP, gak tahu dia ada di mana. Dia pindah ke sekolah, mungkin pindah keluar kota. Jadi bisa ketemu dengan saya. Gitu. Makanya mungkin bersama dengan saya mungkin tak tambahin namanya Petrus mungkin. Gitu kan. Tak tambahin namanya Petrus. Mungkin akan begitu. Serius. Iya. Dan dari kalimat itu saya makin dikuatkan. Oke, berarti saya masih berarti ya. Masih berarti masih. Saya jalan dan saya bawa, saya doakan. Tuhan, lalu saya bertemu dengan kakak rohani saya yang masih bukan satu wadah tapi beda wadah itu. Tapi satu visi. Lalu saya bertanya, jalan terus itu urusan di sana. Tapi kamu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Semangat kedua dinyalakan apinya. Lalu saya ketemu dengan juga sudah almarhum. Beliau juga sebagai bapak rohani saya juga. Sudah almarhum dan beliau berkata, kalau hari ini kamu ada telepon, maka hari ini juga kamu masih dipakai oleh Tuhan. Siap. Lalu ketika kami pergi bersama pelayanan ke pedesaan, di kaki Gunung Slamet sana, saya dapat berita yang sangat menyedihkan. Sobo-sobo beritanya menyedihkan. Tidak apa-apa. Lalu saya bilang sama bapak rohani ini, saya bilang saya pamit pulang karena saya menurut berita saya tidak layak untuk melayani. Lalu beliau katakan, tidak usah pulang, kamu bersama dengan saya. Dan konfirmasi yang ada, kamu tetap layak untuk melayani. Makin menyala, makin berkobar-kobar. Dan saya kerjakan amanat agung sampai hari ini. Sekalipun harus jatuh bangun. Satu orang kami layani, protol. Mulai lagi, kami layani, protol lagi. Kami layani, protol lagi. Terus terjadi begitu. Dan dibawalah ternyata saya sampai ada di tempat ini, saudara. Latihan. Saya dilatih bukan hanya dalam latihan rohaninya saja, fisik pun dilatih. Kami bisa menangkap dan mengerti Great Commission of Christ, amanat agung Tuhan Yesus. Kami jalani ketika kami belajar firman dengan jarak yang jauh. Kami jalani, kami tempuh. Gak ada alasan ketika kami mau berangkat sepeda gembos. Saya jalan kaki sekitar 3 kilo, lalu saya tidak punya uang dan saya gandol. Gandol pun dengan sopan. Karena saya juga tidak berani mencolot truk kayak bajing loncat, saya gak berani. Tapi saya menyegatnya seperti Mr. Bean. Beberapa kali mobil itu lewat saja. Tapi untung ada pickup itu membuka diri boleh naik. Kemana? Saya arahnya ke Surabaya. Bisa tapi sampai Joyoboyo. Oh enggak apa-apa, betul sampai Joyoboyo. Saya sampai Joyoboyo. Saya turun Joyoboyo, diturunkan di situ. Kemudian dari Joyoboyo menuju ke rumah PA, rumah pelayanan. Saya jalan kaki, saya tempuh. Terus itu saya jalani. Panas, hujan, geluduk, mendung, banjir pun saya lewati. Kenapa? Saya dilatih secara fisik, saya juga dilatih secara rohani. Dan itu, sehingga apapun yang menerpa, khususnya menggoncangkan, memutuskan saya dengan amanat agung. Sampai hari ini saya bersyukur. Masih terus menyala dalam kehidupan kami. Masuk dalam latihan. Latihan badani terbatas. Tapi kalau sudah bicara latihan ibadah, itu luar biasa. Saudara, masuk dalam training. Bukan hanya fisik saja, mental juga dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Serius. Itu kami alami. Di depan teman saya yang saya paling dekat. Saya nggak tahu, mungkin itu salah satunya ketika saya jelaskan Injil, dia tidak mau menerima. Dia pilih jalurnya dia sampai sekarang. Mungkin, salah satu mungkin. Karena dia tahu betul bahwa saya dikata-katain hal yang tidak baik. Tapi saya terus belajar, Saudara, itu karena seperti Bapak Ibu ketika di gereja ini saya sudah mulai terapkan pelan-pelan. Termasuk ketika Bapak Ibu menjadi panitia. Dalam pemilihan panitia, pembentukan panitia, selesai kami evaluasi. Kami tidak ingin evaluasi itu hanya menyerang personal. Tapi untuk kebaikan bersama. Saya sudah pernah ceritakan ketika saya jadi panitia.
Habis saya. Disikat mental saya. Serius. Itu benar-benar. Disikat betul. Langsung dituding. Sebut nama lagi. Itu saudara. Tapi beliau itu tidak sakit hati kepada saya. Tidak niatnya untuk menjatuhkan saya. Dia bilang niat saya adalah kamu mau tak angkat. Supaya kamu ini nanti dipakai Tuhan. Dengan luar biasa. Sekalipun kamu kecil. Sekalipun kamu dengan latar belakang seperti itu. Kamu akan mau diangkat di sana. Maka karena saking cintanya kepada saya. Sayangnya kepada saya. Dimarahilah saya habis-habisan. Saya tunduk. Saya hormat pada beliau. Itu terjadi Bapak Ibu ketika saya ada di sinode. Lu serius. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya kerjakan karena saya sebagai panitia. Waktu itu ujian pejabat. Saya masuk di ruangan karena nggak ada yang ngawasi. Saya awasi. Semua pejabat ikut ujian di situ mulai evangelis sampai dengan pendeta. Tapi nggak ada konfirmasi bahwa pendeta itu harus khusus datang ke ketua umum. Lalu saya lakukan di sana. Selesai. Tapi saya sudah pesan sama mereka yang pendeta, ujian pendeta harus ketemu sama pengurus sinode. Saya sudah pesan begitu. Tapi beliau melihatnya ternyata orang-orang yang saya suruh ini nggak meluncur, tidak menemui ketua sinode. Apa yang terjadi? Saya langsung dipanggil sama almarhum Pak Bambang. Saya dipanggil. Lalu di ruang itu saya disaksikan oleh pengurus-pengurus. Saya dimarahi habis-habisan. Saya cuma dengarkan. Saya dengarkan, saya tunduk, selesai. Sudah, saya sudah selesai menghabiskan kata-kata untuk Pak Erno. Baik Pak, saya katakan begini. Terima kasih, saya sudah ditegur dan saya sudah diingatkan. Dan saya mau taat apa yang Bapak mau sampaikan. Saya tidak akan ulang. Itu. Dan itu melekat betul di beberapa pengurus. Dan beberapa waktu yang lalu mereka menyampaikan. Saudara, mungkin kalau saya tidak pegang amanat agung, mungkin nggak gandoli, saudara. Serius, nggak gandoli. Saya terus berjalan dalam amanat agung sampai hari ini. Apapun kondisi yang ada, saya tetap jalan. Kegoncangan ada. Pak Ibu sudah mendengar sendiri waktu Pak Jarwo menyampaikan di sini bahwa saya salah satu adalah yang ditunjuk untuk berdirinya. Ini kemarin Pak Martin juga hadir ya. Dan Pak No Sekumnya juga mengatakan di depan umum. Tadinya saya nggak mau ngomong di depan umum, saya mau sendiri saja. Gitu. Ngomongnya tertutup saja. Tapi ternyata beliau-beliau sudah membukanya di situ. Ya sudah, jemaat GCC sudah tahu, yang lain juga sudah tahu. Saudara, digoncang juga. Apa yang saya lakukan? Ada yang biasa. Pendeta ya si ono Bapak Ibu. Sing jenengi iri hati ya ono. Wis level pendeta ya ono sing iri hati ya ono. It's okay, no problem. Saya bukan orang yang mencari jabatan. Saya bukan orang yang mencari kedudukan. Itu saja kalau enggak diutus betul oleh beliau. Saya sudah balik sudah ngomong. Saya bilang sama Pak Bambang kenapa panggil saya, kenapa pilih saya? Saya bilang saya ini dari kaum yang paling kecil. Kalau bicara gereja kami ini dari anak yang paling kecil. Karena kami baru mulai. Tapi kenapa saya yang ditunjuk? Pak Bambang bilang saya punya alasan tersendiri. Alasan tersendiri tidak saya buka kepada panjenengan. Itu intern dengan saya. Akhirnya terjadilah itu. Ya sudah, saya siap kerjakan. Padahal beberapa tahun sebelumnya, waduh perkataan Pak Bambang itu pewedes ke saya. Saudara. Serius, teguran itu begitu keras. Tapi buat saya mengakui karena saya salah, saya menghormati beliau. Terima kasih. Pembentukan buat saya, no problem. Latihan, Bapak Ibu. Mari, latihan.
Apalagi di situ ada pengharapan. Pak, Harefa adalah mantan Tentara Nasional Indonesia. Betul ya? Kalau saya boleh cerita sedikit saja, benar apa salah saya nggak tahu. Namanya latihannya tentara. Ya Bapak, soro atau santai Pak? Soro Pak, soro. Kalau dulu saya masih lewat di Jalan Kebonsari, isu-isu jam 5 saya gonceng anak saya, yang pertama itu Yosi, saya dan istri goncengan. Jam 5, setengah 6, iku jenenge tentara, wis gak rupa-rupa wajahnya dan baju nih. Sudah kecepek-kecepek di itu Pak, got Kali Kebonsari, benar ya Pak ya? Itu yang dilakukan. Tapi Pak Harefa bisa bertahan sampai pensiun. Apa yang menjadi Pak Harefa bisa bertahan ini? Apa Pak? Karena saya punya prinsip, kita pasti sanggup karena kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Adakah itu cita-cita dulu Pak? Ya memang itu cita-cita saya, tapi cita-cita itu kalau tidak serius, itu pasti gagal juga. Pasti startnya dimulai dengan cita-cita, kepingin jadi tentara. Maka begitu diterima jadi tentara, disinilah ada pengharapan ya Pak ya. Kalau nanti saya di tentara, saya akan jadi seperti ini dan paling tidak saya bisa berbahagia. Kan begitu. Tapi dalam latihannya, gak ada yang ringan. Betul ya? Bagaimana Pak? Ya itu memang betul. Kita tuh dasar itu masuk tentara itu kita tuh secara pribadi dibentuk. Ya menjadi mental kita tinggi, kita dibentuk secara pribadi biar kita itu jadi berpribadi yang baik gitu. Siap untuk menghadapi segala masalah apapun dengan kerendahan hati. Itu kita lakukan semua, kita ya minta pertolongan sama Tuhan supaya kita itu bisa dikuatkan, bisa dapat lulus dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak Pendeta. Makasih. Jadi dibelani saudara, dibelani sekalipun soro, salah, des, gitu betul. Iya toh, salah des. Saya punya dulu itu mantan murid saya juga saudara. Weekend pasti tengah malam datang ke tempat kami. Tahu, dia sambil menangis. Karena apa? Saya baru gegeran Pak, dan saya barusan kena disiplin. Kaki dimasukkan ke air, setrumnya jalan. Salah satu dia ceritakan begitu saudara. Bayangkan, tapi dijalani Pak. Dijalani, begitu untuk membentuk disiplin luar biasa. Nah sekarang saya menggok, itu tentara disiplinnya seperti itu. Saya belok sekarang, itu di sebelahnya Pak Simamora itu. Nah itu, yang dididik di teologia. Gitu. Kenapa sampean masuk teologia? Karena ingin melayani orang yang tak terlayani. Ya. Harus ikuti peraturan-peraturan yang ada. Kalau melanggar, dihukum. Ya kan? Tapi bertahan, semester berapa Mas Delmak? Semester 4, mau sampai semester 8, betul ya? Mau diselesaikan? Atau cukup di sini saja Pak? Aku tak sanggup lagi menerima. Ya kan? Apa sampai begitu? Saya berharap sampai selesai ya. Berapa banyak mereka masuk seminari teologi ya, itu enggak tuntas. Angkat koper. Kenapa? Kalau nggak percaya, sekalipun, tak buka ini rahasianya, sekalipun berada di asrama teologi ya, yang namanya roti iso hilang. Loh ini kan di sini malaikat semua saja nih, ya toh. Roti iso hilang, kue iso hilang. Mohon maaf, pakaian lo yo iso hilang. Ngono yo gak ketemu lo, kok iso lo, kok gak nanti lo, ya kan? Tapi masih bertahan di situ.
Itulah latihan. Yang namanya kiriman itu telat, saya menyadari. Di asrama itu begitu. Istri saya itu ngalami bagaimana dulu di asrama. Benar, serius. Saya memang tidak dibentuk di asrama. Saya dibentuk di lapangan. Saya tahu bagaimana merasakan panas, bagaimana merasakan nyamuk. Sampai sing jenenge nyamuk itu jadi makanan saya. Saya terkenal dengan teman-teman itu. Ya kan, Mas, si Eling gak waktu zamannya mangan nyamuk. Oh si Eling, enak ceklu-ceklu saya bilang gitu. Serius. Makanya sampai nyamuk pun pada waktu itu hampir gak berani nyokot saya. Kenapa? Karena bolo dewi. Kira-kira begitu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena saya dalam pembentukan, saya dalam latihan, saya jalani. Maka ketika amanat agung yang ada dalam diri saya diopo-opo oleh yang lain. Saya lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus saja. Serius. Siapa yang sampai ngobok-ngobok amanat agung yang sudah mendarah daging dalam diri saya. Itulah saya baru meloncat. Tapi kalau masalah hal-hal yang sepele, diomongi sana, dirasani sini, sing ngono, enggak mempan. Telinga saya udah terbiasa mendengarkan seperti itu. Udah terbiasa kena omongan begitu. Herno itu ngene ngono, nggih. Oh Pak Herno itu pasti punya pikiran begini begitu. Silakan. Bagi saya urusan itu tidak akan masuk di hati saya. Saya ketemu tetap tajak ngomong, tetap tak sopo. Ada yang tanya saya, Pak Yopo bertemu dengan ini. Biasa, santai aja. Lu kok iso Pak? Saya guyonan saja sama mereka. Kenapa? Bagi saya itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai amanat agung disenggol, kalau sampai menghalangi apa yang saya kerjakan untuk amanat agung, saya akan ambil untuk saya akan berjalan dengan Tuhan Yesus saja untuk saya melaksanakan amanat agung. Itu saudara. Karena saya dilatih sedemikian rupa. Sehingga apapun yang terjadi, saya akan jalani. Latihan untuk ibadah kita jalani. Saya berharap Bapak Ibu ini latihan. Karena latihan, ayo kalimat yang berikutnya. Itulah sebabnya kita, apa? Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Gitu. Seperti Pak Reva dan juga yang lainnya. Itu berjeripaya berjuang. Dengan luar biasa mereka lakukan. Sampai bisa sampai pensiun. Kenapa tidak berhenti tengah jalan? Karena dia tahu di sana ada pengharapan. Maka dikerjakan sekalipun berat dikerjakan. Disiplinnya begitu ketat dia kerjakan sampai pensiun. Dan saya pun akan jalankan. Selama saya diberi kesempatan untuk masih bernafas. Amanat agung tidak akan kendor dari diri saya. Saya akan jalankan terus. Saudara, saya akan jalankan terus. Tak peduli. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan tidak pernah membiarkan. Kadang-kadang kalau saya merasa capek, saya cuma bilang gini, Tuhan saya lakukan apa yang kau perintahkan. Lalu ada malaikat. Malaikat itu diperintahkan untuk melayani kita dan melayani bersama-sama. Kadang-kadang kalau saya capek, saya tinggal begini, Tuhan minta tolong dong malaikatnya pijeti kaki saya. Kadang saya guyon gitu. Dan teman saya tidur, tangi turu wis seger maneh. Gitu. Itu yang kita alami saudara. Kami alami. Zaman saya masih sepedaan ontel, waduh itu keselnya bukan main. Tapi saya enggak merasa kesel. Tapi saya jalani itu. Serius. Dan semangat itu terus ada. Sampai hari ini saya kerjakan. Perhatikan, latihan ini membentuk kita. Sehingga kita punya kekuatan fisik yang luar biasa. Berjeripaya, berjerelelah. Makanya saya kemarin pulang dari Bandung itu, saya pikir karena dikatakan hari Sabtu sudah pulang Pak. Oh iya, hanya sampai Sabtu. Ternyata semua salah info sampai Minggu. Minggu pun infonya yang satu kamar dengan saya. Besok Minggu itu sampai di sana jam 6 Pak. Oh iya sip jam 6, saya ibadah jam 8. Enggak tahunya berubah, tiket datang. Ternyata berangkatnya baru jam 9 kurang 5 menit malam. Lalu ini pasti jam 8 paling cepat, esok jam 9. Waduh saya sudah gelisah. Saya sudah gelisah. Akhirnya benar sampai di stasiun jam 8, saya cepat-cepat ke sini. Saya cepat-cepat, saya bilang,
Karena beliau sudah katakan, pokoknya harus ikut. Itu sudah 2 tahun sebelumnya sudah dipesan begitu. Ya Pak, siap Bu, saya bilang gitu. Oke, saya ikut, saya bilang gitu. Kalau memang seperti itu. Karena saya tidak jadi pergi, rombongan tidak pergi kalau Bapak tidak ikut. Semua saya geser karena saya berharap Bapak itu ikut. Seperti itu. Tapi bagi saya terus jalan. Dan di kondisi seperti itu pun saya tetap kesempatan untuk membagikan Injil kepada mereka. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Latihan ini begitu berat memang. Tapi kalau kita bisa melewati latihan ini, yang senang siapa? Yang senang siapa? Ada Hansel, di Hansel. Mana Pak? Hansel. Sedang latihan karena mempersiapkan diri menjadi atlet voli. Harapannya bisa atlet voli nasional, ya, Sel ya, gitu ya. Oh latihan, gak ono tintinya. Dulu ikut renang, renang itu gak peduli tanggal merah. Diajak bapaknya pergi pun latihan Pak, latihan. Wis gak peduli. Sampai hari ini beralih ke voli, latihan. Jari Pak Hari, tembok jedar-jedor gitu ya. Podo mek nanda biyen ngono masih ikut futsal iku. Wah wis temboke ngecap bal kabeh. Dar-dor gitu. Jam piro ya? Karena apa? Ya waktu itu sempat terpilih dalam tim futsalnya sempat terpilih di sana. Latihannya ganti kadang-kadang tonggo itu iso muring-muring loh. Serius. Iki lapo aneh Pak Herno situ iki. Dar-dor gitu. Itu. Bola iku entek piro iki bola iku. Ya kan tuku maneh. Sampai jenenge bola itu sampai ngelontoki kulite bola sepaknya ini. Sampai ngelontoki. Sik digawe tak buang lo gak oleh. Jari ini sejarah melok-melok bapak ya. Sejarah. Ya kan itu dilakukan terus. Dikerjakan. Saudara perhatikan baik-baik. Namanya latihan. Itu pasti dalam kesengsaraan. Latihan. Sel. Tahu nggak diseneni mbek pelatihmu? Tahu. Pas apa iku Sel? Pas latihan pas apa? Pas apa kok? Latihan ini pas apa? Pas nyekel bolai salah ta? Pas apa? Kak krungu Sel? Pak Jon lho, krungu gak Pak Jon? Kedengaran Pak Jon? Oh Pak Jon kono lah, Pak Jon kene lho gak kedengaran. Ngomong Sel, sing banter Sel. Waktu latihan fisik. Latihan fisik pas apa iku? Ya latihan fisik Pak. Setahu saya naik volley itu pasti anak mencoloti. Betul enggak? Sel yo. Mencoloti salah. Wah, pasti. Gak ngono carane mencolot, betul? Wah, di sini. Tapi yo sik budale meneh ya. Kapok enggak? Gak kapok kan? Masih terus. Kenapa? Karena tujuannya cita-cita belum tercapai. Gitu. Kalau tercapai, wow. Nanti hasilnya luar biasa. Pak Hari, GCC punya atlet volley. Ya kan? Melok keberkatan GCC, ya kan? Karena ada atlet voli yang dipakai dengan luar biasa di sana. Latihan. Makanya itu sebuah perjuangan. Perhatikan, sebab kita berjeripaya dan berjuang. Ayo. Lawang dilatih. Si kahit dilatih ini kena goncangan angin didik wis mundur. Kena goncangan didik mundur. Nanti diomongi keras didik. Wes ngomongi ke sana sini, wah pendeta deh lo muring-muringan. Saiki sejak tadi pendeta lo muring-muringan saiki lo. Ya kan, bayang non. Durung apa-apa itu, durung apa-apa. Bagi saya belum apa-apa, serius. Jujur. Sing tak telepon lo bukan dia. Sing tak omongi bukan dia. Dan saya, setahu saya tidak ngomong keras kepada dia. Saya cuman begini, Mas, apa sekarang ada di gereja? Iya. Lagi ngapain? Lagi betulkan ini Pak. Oh ya soalnya saya dapat kiriman foto dari CCTV. Saya ditanyai sama pemilik gedung ini. Gitu loh. Dan saya tidak tahu. Bahwa mengerjakannya sampai malam. Nah saya cuma konfirmasi aja. Lah kok setelah itu, wah beritanya kemana-mana. Berita yang error tidak sesuai dengan yang saya. Padahal bukan dia yang saya telepon, juga bukan dia yang saya marahi. Dan seturut saya nggak marah. Seturut saya tuh ya. Tapi saya dianggap marah, saya minta maaf. Tapi hari itu sebenarnya saya nggak marah. Saya cuma tanya dan konfirmasi. Kenapa? Supaya saya bisa menjawab. Saya belum jawab ya hanya Pak David. Karena apa? Saya belum tahu. Begitu saya dapat konfirmasi, saya jawab. Oh ya Pak, mohon maaf. Saya
belum menginfo, ternyata teman-teman sedang memperbaiki multimedia. Selesai, oh ya Pak, enggak apa-apa. Selesai pisan. Tapi mari ngono, sampai hari ini orang itu tidak kelihatan. Beritanya, saya, sejak jadi gembala, muring-muringan. Itu. Muring-muringan tah? Nes, Pak Herno muring-muringan enggak Nes? Enggak ya? Bu, saya muring-muringan enggak ya Bu? Enggak ya? Pak Jarot, saya muring-muringan Pak Jarot. Bapak Ibu, nek saya dimuring-muringi wis ping piro Bapak Ibu? Zaman saya dilatih, wah wis temenan, dimuring-muringi. Bolak-balik. Sampai orang lain melihat saya kerjakan loh. Sampai mereka itu meneteskan air mata. Serius. Karena apa yang saya kerjakan? Saya mengerjakannya seperti ART. Kalau sekarang alus ART. Lek biyen itu BABU. Iya toh? Biyen itu begitu, sampai seperti itu. Saya kerjakan. Yang namanya ngosek jeding, yang namanya membersihkan kamar mandi, ngepel, wah bersihkan. Termasuk sak nyuci-nyuci mobil, semuanya saya kerjakan. Sampai orang lain melihat itu sakno sampai begitu. Karena apa yang saya kerjakan itu seperti BABU tadi itu. Tapi itu membentuk saya, itu melatih saya. Saya jalani, saya kerjakan dengan sukacita. Serius, saya kerjakan dengan sukacita. Tidak dengan kesedihan. Dengan penuh kerelaan saya kerjakan itu. Dan itu membentuk saya. Maka terbawa dalam pelayanan, rasanya tangan dan kaki itu rasanya gatel kalau nggak melok-melok gitu. Serius, dulu kemarin saja saya sudah enggak pernah ke sana. Saya duduk, begitu mendengar son ngakik-ngakik ya. Saya biasanya sing urusan son kan Pak Andi. Ya kan? Sing urusan son Pak Andi. Ini son ngakik-ngakik, wah rasanya ke telinga itu kerih. Liane ya meneng ae. Saya bergerak. Embo gak peduli mereka ngomong apa. No problem buat saya. Tapi buat saya ada di situ. Ini make ngakik-ngakik itu siapa no gitu kan. Tak biarkan dulu beberapa kali. Karena saya merasa saya nggak pernah di situ sudah lama. Nanti kalau saya melok-melok, sawangane. Ya toh? Kok sawang tok gitu kan. Akhirnya sudah. Begitu ngakik, saya melangkah, saya bergerak, saya betulkan. Mas, iki koyoke kedekatan. Dirupa tak geser begini. Oke, terus dia bilang, enggak apa-apa tak cabut ya wis. Tak pateni ya, ya wis. Mari ngono wis pleng mari. Gak ono ngakik maneh. Jalan semua. Gitu. Merasa situasi kurang ini. Langsung saya bergerak karena memang saya dilatih begitu Bapak Ibu. Tapi latihannya wabut seperti Pak tentara-tentara ini. Latihannya begitu berat, serius. Di pemuritan dilatih begitu. Tapi itu membentuk kita dengan luar biasa. Ayo, bersusah payah karena di sana ada pengharapan. Amin. Ibadah kita jalani, latih. Ayo. Ibadah, ayo dijalani betul-betul. Sekalipun jauh Kesia, di Kesia, lu nang buri arek. Ya kan? Kesia ini sama siapa namanya ini anak saya ini anak saya, cucu saya ini. Ya kan? Rahel ini omait atau saudara. Ya kan sekarang bukan di sepanjang lagi. Ya, gimana sekarang? Sedati, cedek tambah ono. Terus ini ada band ini ya toh. Pantai Mentari ono, Rini, ya toh. Saya berharap semangat aja Ben ya. Ben, ya semangat aja Ben ya. Kemarin Oma dimakamkan dekat sama Opa. Kemarin saya coba lihat di mana tak golek gitu. Nah, saudara, itu kalau kita ngerti dalam latihan, alah, mek kenjeran rene, kado. Ini mboten? Biasa kado, apalagi ada kendaraan, nek kudanan juga ngarah kepeh, ya kan? Wis lanceng ada masalah, ya kan? Waru gunung, halo, bagaimana waru gunung? Ya, Mapan Sentosa bagaimana Mapan Sentosa? Aman? 86 kan? Saya bersyukur dikasih jemaat yang jauh-jauh tempatnya ini. Ya kan? Untuk apa? Bisa bayangkan yang dari jauh saja semangat datang ke tempat ini untuk beribadah. Ya kan? Kenapa enggak cari yang dekat-dekat rumah sana? Gitu kan? Saya percaya karena ada sesuatu yang didapat dari pertemuan-pertemuan ibadah ini. Dan saya berharap terus yang Griyo Mapan pun tidak akan potol. Gitu. Tetap. Ya Kes ya, semangat ya. Weh, semangat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya berharap
Yang jauh-jauh tetap semangat. Mas Alek, semangat? Semangat ya, jangan putus asa ya. Tak bosan-bosan aku ke GCC gitu ya. Gitu. Terima kasih loh Mas Alek bersama dengan istri dan anak. Ya kan, Bu Riani, Mas Anton dan bersama dengan keluarga luar biasa. Dan terima kasih kepada semua jemaat yang dekat maupun juga yang jauh semuanya. Yang punya semangat, tepuk tangan. Ya, saya berharap di sini mungkin banyak kalimat-kalimat yang saya sampaikan mungkin berat-berat. Tapi saya berharap menjadi ringan. Karena kuk yang dipasang itu ringan. Enak dan ringan. Sekalipun waduh kalimatnya kok gak tumon Pak Herno ngomong berkat-berkat itu. Wis talah kalau kita sudah berjuang yang luar biasa berkatnya turun. Gak percaya tanya sama Pak Areva. Ya kan? Sekalipun latihannya berat berkatnya turun ya Pak ya. Turun berkatnya. Saya lihat di statusnya minggu itu naik mobil itu. Dengan penuh sukacita gitu ya Pak ya. Luar biasa gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kita yang luar biasa ya kan. Nih, ya Pak ya. Ya Pak ya. Kan begitu berkatnya luar biasa. Tapi sorone luar biasa. Ya gak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Ya, gak deh. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Susah-susah dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mau bersenang-senang? Siap bersakit-sakit dahulu? Siap? Siap? Siap mengalami berbagai macam didikan di tempat ini? Itu, saya ingat didikan, saya nggak tahu. Rahel ini waktu belajar membaca, pertama belajar membaca. Kira-kira mama ngajari nggak? Mama ngajari membaca. Ya apa waktu kamu sulit membaca, diapa namanya mama? Diapa no? Gak inget, waduh diapa no? Nanda seeling nggak ada, itu ada mama waktu membaca. Diapa namanya mama itu, ya kan? Waduh, ya memang enggak saya enggak pernah lihat mamanya itu bawa sapu lidi atau bawa itu enggak. Tapi terus terang, jujur, sampai nangis, sampai meneteskan mata. Kenapa? Tapi begitu berikutnya, sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Budal dewe, sinau dewe wis, kami tidak pernah mendampingi. Sudah berangkat sendiri, tapi pada waktu awal, begitu kenceng mamanya. Serius. Begitu kenceng, ayo baca, ayo, sampai begitu. Tapi hasil akhirnya, apa? Ya apa? Gimana Mer? Podo ae tiba yo. Ngono ta Bu. Ono sapu lidine enggak? Ono rotane enggak? Ngono. No. Ya apa no? Gak yo. Aman-aman aja ya no. Karena ini pen cross arek-arek kabeh ya. Saya yakin para orang tua itu begitu, hampir semua gitu. Tapi begitu anak isok moco, wis orang tua senang. Anaknya seneng enggak? Begitu nanda isok moco, saya ajak jalan lewat tol, tenang diwocoi kabeh. Sampai jenenge lewat pemuda itu ada tulisan Kayun. Moconya apa ndak? Kayoun. Karena ona 2, Kayoun. Waduh Pak kita sudah sampai Kayoun gitu. Tenang aja Pak, enggak akan sasar. Nanti saya yang bacai semua, arah kemana itu dibacakan semua. Mau arah ke Malang, sini dibacakan semua sama dia. Ada GPS yang jalan, dibacakan semuanya. Dia bisa menikmati kebahagiaan, padahal sebelumnya latihan moco. Kenceng mamanya, serius. Tapi luar biasa, jadinya dia bisa membaca dan menulis. Dan dia bisa membaca sendiri, bisa belajar sendiri. Hampir kami setelah dia membaca, dan tidak mendampingi lagi untuk belajar. Belajar sendiri. Ayo, sama dengan nanti kalau jemaat GCC, semua ini siap dalam latihan, maka akan berdiri cabang-cabang GCC di tempat-tempat yang lain. Amin. Tepuk tangan yang berbeda. Ayo masuk dalam latihan. Saya berharap tidak ada yang tersinggung ketika saya ngomong pedas, ketika saya ngomong keras. Tidak ada niatan kami untuk menyakiti panjenengan. Serius. Tapi saya ingin kesalahan ini tidak terulang, tapi diperbaiki lalu menjadi lebih baik. Bangkit, semangat, roh tetap menyala. Jangan kendor, api terus menyala. Jangan sampai kendor. Untuk kita terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Mau diteruskan sampai menisuk? Atau sampai di sini? Ya kan? Gak apa, sampai di sini dulu. Saudara. Jadi saya kasih terakhir adalah ketika sebab itu kita ini berjuang, berjerih payah, berjerih lelah. Karena ada pengharapan.
Pengharapannya apa? Kalau kita sudah terlatih ibadah, asik temenan ya, asik. Bahkan kalau nggak pergi ibadah, kayak ada sesuatu yang kurang. Betul ya Bu Reva? Kalau rasanya nggak datang ibadah, ada sesuatu yang kurang. Umpama sayur asem, nggak ono asemnya mungkin. Ya kan? Mungkin kalau kita masak kurang garam. Kenapa? Karena ada bumbu yang tidak dimasukkan. Sama dengan kehidupan ini, kalau kita nggak ibadah, rasanya kita ini belum lengkap. Enak, belum enak betul. Apalagi kalau kita belum sudah menangkap ibadah, sudah jalankan, sudah betul-betul melekat dalam diri kita. Lalu kita laksanakan amanat agung. Rasanya kalau kita tidak menjadi berkat buat orang lain, itu rasanya gak enak gitu loh. Serius. Gitu. Ya kan? Kalau gak menjadi berkat, rasanya ya apa gitu. Saya terus berusaha bagaimana saya bisa menjadi berkat. Saya berusaha seperti buku yang saya bagikan kepada saudara, bahan PA itu. Kemudian juga yang tidak mengerti, saya buatkan bagaimana menjelaskan Injil kepada orang lain. Kalau butuh suaranya, saya punya rekaman suara saya supaya tinggal ngikuti saya. Untuk PowerPoint-nya sudah saya buatkan, sih tinggal klik, 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 wis muni dewe. Itu. Apalagi di Kesworo sudah langsung jalan. Saya masih terus belajar seperti itu sampai hari ini. Bagaimana supaya amanat agung bukan hanya bagian saya saja, tapi menjadi bagian panjenengan sedoyo. Mari kita gunakan ini dengan baik. Siap untuk dilatih, amin. Siap untuk dilatih. Siap mengalami berbagai macam tekanan. Siap mengalami berbagai macam gelombang. Siap mengalami berbagai persoalan. Siap mengalami berbagai terpaan. Siap disenani gembala. Serius. Ngomong dewi loh nggih. Ya kan? Jadi saya berharap panjenengan menyimpulkannya bukan saya marah-marah, tidak. Tapi saya ingin panjenengan jadi. Menjadi bukan hanya sekedar jadi orang, sudah orang. Ya kan? Tapi jadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan.